Dek, silakan duduk. Perkenalkan, nama saya Bidan Lintang Ayu Nindria. Saya bidan yang bertugas pada sore hari ini ya. Sebelumnya, izinkan saya bertanya tentang identitas adik ya. Apakah adik bersedia? Bersedia, Bu. Nama, Bini Hafsa, umur, 17 tahun, alamat. Bandung. Baik, silahkan adik bercerita tentang keluhan adik. Saya akan menjaga kerahasiaan cerita adik. Apakah ada yang bisa saya bantu? Adik, tenangin diri dulu ya. Adik tidak usah cemas. Tarik nafas, buang. Apakah adik sudah merasa tenang? Baik, kalau adik sudah merasa tenang, adik bisa membicarakan kepada saya. Saya dalam hal ini memegang asas, salah satunya asas kerahasiaan. Nah, jadi adik tidak perlu takut ya, atau cemas. Rahasia adik akan sampai ke teman-teman adik gitu ya. Nah, apakah ada yang bisa saya bantu? Barangkali Ibu bisa membantu saya dan bisa memberikan solusi, Bu. Ya, baik dek, adik jangan terlarut ya dalam kesedihan, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya dek. Nah adik, apakah sekarang adik masih cemas? Tidak apa-apa, menangis merupakan respon dek dalam kesedihan. Jadi sekarang jika adik menangis itu hal yang wajar ya dek. Saya malu, Bu, untuk bercerita. Adik tidak usah malu ya untuk bercerita. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan adik. Saya telat haid 2 bulan, Bu. Saya ingin meminta obat pelancar haid. Adik tenangin diri aja ya. Apakah ibu boleh bertanya dek? Ya, Bu. Alhamdulillah jika boleh. Apakah adik sebelumnya juga pernah mengalami keterlambatan haid seperti ini? Tidak, Bu. Jadi begini ya dek, menstruasi setiap wanita itu biasanya berbeda-beda dek. Nah, menstruasi itu normalnya 21 hari sampai 35 hari ya dek. Tapi terkadang ada yang terlambat karena beberapa faktor. Misalnya karena obesitas, kemudian kekurangan berat badan, hormon juga mempengaruhi ya dek. Nah, apakah adik sudah pernah periksa kenapa adik terlambat menstruasi? Jika adik percaya sama saya, silahkan adik bercerita secara terbuka. Saya akan membantu adik. Ya, Bu. Saya takut mau cerita sama siapa, Bu. Apalagi pacar saya itu anak orang kaya. Saya takut dia tidak mau mengakui jika ini anaknya, sedangkan saya hanya anak orang tani, Bu, guru tani. Jadi masih memiliki 5 adik, Bu. Apakah adik pernah berbicara tentang hal ini kepada pacar adik? Saya tidak berani, Bu. Faktor ekonomi yang membuat saya melakukan ini. Saya mengerti sekali dengan perasaan adik. Di sini saya akan memberikan solusi ya kepada adik. Baik, Bu, terima kasih. Bagaimana ya, Bu, ini untuk solusinya? Soalnya setiap saya melakukan hal tersebut, saya dibayar oleh pacar saya, dan uang itu saya tabung untuk memenuhi kebutuhan sekolah saya dan memenuhi kebutuhan keluarga saya, Bu. Saya ikut prihatin ya dek. Sebaiknya adik membicarakan hal ini kepada orang tua dan pacar adik ya. Saya sarankan adik untuk menikah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ampun. Saya rasanya ingin mati saja, Bu. Istighfar dek, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya ya. Bu, saya ingin menggugurkan kandungan saja lah, Bu. Adik, menggugurkan kandungan adalah dosa yang besar ya dek. Saya sarankan adik untuk tetap mempertahankan kandungan adik dan menikah dengan pacar adik. Adik harus memperjuangin ya dek, haknya adik. Bagaimana dek? Apakah adik
bisa mengambil keputusan. Baik Bu, saya akan mempertahankan kehamilan ini. Alhamdulillah, saya ikut senang mendengarnya. Di sini saya akan menyampaikan sesuatu kepada adik ya. Kan usia adik masih 17 tahun kan ya. Nah, jadi saya menyarankan kepada adik untuk nantinya operasi Caesar saja ya. Jika adik setuju, saya akan rujuk adik ke dokter spesialis kandungan agar adik dapat berkonsultasi lebih lanjut tentang kehamilan adik. Apakah adik setuju? Setuju Bu. Baik, di sini ada surat persetujuan ya. Adik bisa tanda tangan di sini. Baik Bu. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Dek? Tidak Bu. Baik, kalau sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya cukupkan ya konseling pada sore hari ini. Jika adik masih ingin bertanya atau berkonsultasi kepada saya, adik bisa berkunjung pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya, Dek. Pukul 4 sore ya, Dek. Terima kasih atas kepercayaan adik, kemudian kunjungan adik dan kerjasamanya ya. Di sini saya akan menjaga rahasia adik tetap aman. Baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Hati-hati di jalan ya. Nah, kesimpulannya, kita sebagai bidan lebih mengerti apa saja tantangan dan hambatan dalam berkomunikasi, yaitu salah satunya klien diam dan menangis. Nah, hal tersebut membuat bidan lebih reflektif dalam perasaan klien yang menangis, empati dan memberikan dukungan, serta membantu dalam memecahkan masalah klien. Selain itu, bidan juga bisa menggunakan bahasa tubuh seperti memegang tangan, memegang pundak. Nah, selain itu, hubungan konselor dan komunikan juga harus tetap terjaga agar komunikasi nantinya berjalan lancar, walaupun ada hambatan dengan klien seperti klien diam dan menangis pada video tersebut. Itu merupakan tantangan bidan untuk meyakinkan klien agar dapat berbagi cerita kepada kita secara terbuka. Sekian video dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.